Hai hai hai, welcome to the Education English Channel yang akan membantumu memahami rumitnya bahasa Inggris. Well, in this video, I would like to explain about simple present. Jadi, di video kali ini aku akan ngebahas cara penggunaan simple present, apa itu simple present, dan juga kapan sih kita menggunakan simple present ini. So, langsung aja kita ke video penjelasannya ya. Well, what is simple present? Apa sih simple present itu? Simple present adalah salah satu tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Biasanya simple present ini menggunakan verb 1 atau kata kerja yang paling basic atau verb SES dengan penambahan S sama IS di belakang kata kerja. Langsung aja kita ke formulanya. Untuk kalimat yang positif, kita memakai subject plus verb 1 or SES plus object. Untuk kalimat yang negatif, kita memakai subject do not or don't, does not or doesn't plus verb 1 plus object. Untuk kalimat yang interrogatif, kita memakai do or does plus subject plus verb 1 plus object, and don't forget to put question mark atau tanda tanya. Contohnya untuk kalimat yang positif adalah they talk Indonesian language well. Next, contohnya lagi, she speaks English. Ada yang kalian bingungin nggak dari contoh itu? Ya, penggunaan SES. Jadi, untuk penggunaan SES ini, kalian harus mengetahui dulu macam-macam subjek. Jadi, subjek itu ada 7. I, yang berarti saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it itu untuk benda. Biasanya subjek yang berupa I, you, they, we atau nama orang yang lebih dari 2 orang, dia tidak suka S. Jadi kata kerjanya tidak perlu teman-teman tambahin S. Nah, ketika kalian menemukan subjek he, she, it atau nama orang tapi hanya 1, dia suka S. Maka teman-teman harus tambahkan S di belakang kata kerja. Speak menjadi speaks. Kita tambahi S. Oke? Contohnya lagi, dia. They wash their clothes. Benar apa salah? Salah. Dia wash, dia di depannya subjeknya they, maka dia tidak suka S. Jadi wash-nya tetap pure ya. Contohnya lagi misalnya, she wash, ada belakangnya S, her clothes. Di situ benar apa salah? Iya. Nggak sepenuhnya salah, sebenarnya benar. Tetapi ingat, she itu memakai S, tapi ada beberapa kata kerja yang harus ditambahkan ES. Bukan hanya S ya, tapi ES. Ini perlu teman-teman garis bawahi ketika kalian menemukan kata kerja yang berakhiran SS, CH, SH, double S, X, ataupun O, maka teman-teman harus tambahkan huruf ES di belakangnya. Contohnya ada, nah yang tadi wash,
Wash berakhiran sh, maka di belakangnya harus ditambahi es menjadi washes. Catch, belakangnya ch harus menjadi catches. Miss, belakangnya double s, maka harus ditambahkan es menjadi misses. Fix, dia berakhiran x, maka harus ditambahi es menjadi fixes. And the last is go, berakhiran o, maka teman-teman harus menambahkan es menjadi goes. Ada satu pengecualian lagi. Jika teman-teman menemukan kata kerja dan dia berakhiran y, dan sebelum y itu terdapat huruf mati atau huruf konsonan, maka teman-teman harus coret huruf y-nya dan ganti i, baru ditambahkan es. For example, fly, dia ada huruf y di belakang. Sebelum huruf y, dia ada huruf konsonan berupa l. Jadi, y-nya dicoret, diganti i, lalu ditambahkan es. Sehingga fly menjadi flies. Yang kedua, ada study. Sebelum y ada huruf d. D itu termasuk huruf konsonan. Maka teman-teman harus coret y-nya diganti menjadi huruf i dan ditambahkan huruf es. Jadi study menjadi studies. Selain semua kata kerja yang berakhiran yang udah aku sebutin lagi, o, ss, ch, sh, habis itu x, habis itu y, teman-teman hanya perlu menambahkan s. Misalnya, he play football. Benar atau salah? Ya, salah. He tadi subjeknya suka s atau tidak? Suka. Maka dia harus ditambahkan s menjadi plays. Meskipun di situ ada huruf y di belakang, tapi kan sebelum huruf y adalah huruf a, itu termasuk huruf hidup, bukan konsonan. Jadi cukup teman-teman tambahkan s. So, yang benar menjadi he plays football. Sampai sini paham? Aku harap kalian paham. Next, untuk formula yang negatif, kita memakai tadi apa? Ya, subject, don't, or doesn't, plus verb one, plus object. Oke, jadi pemakaian don't sama doesn't ini sama ya kayak peraturan yang suka S sama tidak suka S tadi. Jadi untuk yang tidak suka S, ayu, they, we, otomatis dia menggunakan don't. Nah, sedangkan yang he, she, it, dia memakai doesn't. For example, I wanna talk, aku pengen ngomong. Kakak perempuanku tidak suka mie. Jadi, my sister, dilihat my sister, dia kata gantinya adalah she tadi, berarti pakainya doesn't. My sister doesn't like noodle. Oke, next. Misalnya, kita tidak mengikuti ujian. Nah, di situ kita lihat subjeknya dulu adalah kita. Kita itu we. We tadi suka S atau tidak? Tidak. Otomatis dia memakai don't. So, menjadi we don't join the exam. Oke? Next, the last is interrogative. Jadi, di dalam kalimat tanya ini, do atau does itu letaknya di depan yang berarti apakah. Do sama does penggunaannya sama ya, peraturannya tetap kayak yang suka S sama tidak suka S tadi. Jadi kita harus melihat dulu subjeknya dulu, baru kita memakai do atau does-nya. Contoh misalnya, apakah dia perempuan memasak ayam goreng? Kita lihat dulu, dia perempuan. Tadi suka S atau tidak? Ya, suka S. Jadi dia pakainya does. Berarti menjadi does she cook fried chicken? Jadi tidak ditambahkan S ya, dia hanya verb 1. Contohnya lagi misalnya, apakah teman-temanmu belajar matematika
Jadi menjadi, lihat, teman-teman. Teman-teman itu lebih dari satu. Menjadi, do your friends study math? Next, biasanya simple present ini menggunakan time signal atau kata keterangan waktu berupa today, hari ini, every day, setiap hari, every month, setiap bulan, every week, setiap minggu. Jadi kalau kalian menemukan suatu kalimat dan di belakangnya itu terdapat kata kerja yang udah aku sebutin tadi, maka dia otomatis menggunakan tenses simple present. So, coba kalian kerjakan 3 soal ini, kalian tulis entah itu di kolom komen, entah itu di buku atau di note, benar atau salah. Oke? Okay? Number 1, he brushed his teeth. Number 2, Rudy doesn't feel well. And the last, do they go to Clara's party? Oke, jawabannya udah ada di sampingnya ya. Ada penjelasannya juga dikit. So, buat kalian yang masih bingung tentang simple present, kalian boleh tanya langsung di komen. Dan buat kalian yang pengen mengetahui kalian tuh udah paham betul tentang simple present atau belum, kalian lihat di description box. Di situ ada link, kalian klik aja linknya ya. Nah, kalian coba kerjakan soal yang ada di situ. And I think ada 10 soal di situ, oke? Okay? So, that's all the videos about simple present. Jadi itu tadi video tentang simple present. Don't forget to like, subscribe, comment, and don't forget to click the bell. Okay guys, see you in the next video.